Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Amalia Nafiah, mahasiswi program studi bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan kembali untuk sedikit berbagi mengenai terapi gangguan nafsaniyah dengan positive thinking dan sabar. Nah, sebelum membahas terkait dengan terapi gangguan nafsaniyah dengan positive thinking dan sabar, mari kita kenali dulu gangguan nafsaniyah itu sebenarnya apa. Jadi gangguan nafsaniyah adalah gangguan yang berkaitan dengan batin manusia, atau lebih familiarnya atau lebih sering kita dengar itu sebagai gangguan mental. Jadi terapi gangguan nafsaniyah adalah terapi yang dilakukan sebagai usaha untuk mengatasi gangguan mental ataupun gangguan batin yang dialami oleh manusia. Jadi perlu kita kenali apa aja sih jenis-jenis gangguan itu. Yang pertama adalah anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Yang kedua ada mood disorder atau gangguan mood atau gangguan perasaan. Dan yang ketiga ada eating disorder atau gangguan makan. Jadi gangguan itu ada banyak macamnya, itu hanya sebagian dan masih banyak yang lain lagi yang termasuk dalam gangguan batin manusia. Mungkin ini sering terjadi kepada teman-teman yang melihat video ini ataupun saya sendiri, bahwa seringkali sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, dan itu bisa menyebabkan mengganggu kesehatan mental kita. Ketika kita mengalami hal tersebut, ketika sesuatu hal yang sudah kita rencanakan ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah tetap berpositive thinking, yaitu dimana kita selalu berusaha untuk melihat hal baik ataupun hal positif dalam setiap situasi yang kita hadapi. Pada faktanya, ketika kita tetap positive thinking, maka hidup kita dapat lebih merasa bahagia. Kemudian positive thinking pun ada beberapa faktor yang mempengaruhi bisa atau tidaknya kita untuk tetap berpositive thinking. Yang pertama adalah faktor religiositas. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu juga mempengaruhi cara kita untuk berpositive thinking. Yang kedua yaitu kepercayaan diri, dan yang ketiga adalah dukungan sosial. Dukungan sosial ini dapat kita dapatkan baik itu dari teman, dari keluarga, ataupun dari orang-orang terdekat yang lain. Selain itu, saat kita sudah berusaha untuk positive thinking, kita juga harus sabar dalam menghadapi situasi atau kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi, sabar itu dapat kita maknai sebagai kemampuan kita untuk bertahan dalam kondisi yang sulit, tetap berusaha menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan ketentuan dari Allah. Jadi harapannya setelah kita menerapkan positive thinking, kita juga sudah bersabar, maka itu dapat mengatasi gangguan mental ataupun gangguan nafsaniyah, gangguan batin yang kita alami. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.